Atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-10 kali secara berturut-turut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 yang dilaksanakan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara Hadjihan Samsu dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ade Iwan Ruswana, di kantor BPK Mataram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 kemarin. Penyerahan WTP tidak hanya diberikan kepada Kabupaten Lombok Utara, namun sejumlah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat juga menerima penghargaan yang sama. Kepala Inspektorat Lombok Utara Zulpadli mengungkapkan, selain kabupaten kota menerima penghargaan WTP, Kabupaten Lombok Utara sendiri telah berhasil mendapatkan 10 kali predikat WTP dan kali ini dengan total nilainya sebanyak 76,91%. Keberhasilan predikat WTP ini tidak terlepas juga dari kerjasama yang luar biasa dengan OPD, sehingga Lombok Utara bisa mendapat predikat sampai 10 kali berturut-turut tanpa pernah turun. Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang sangat luar biasa memberikan dukungan semangat untuk bisa melaksanakan anggaran. Sehingga laporan keuangan daerah bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan pendapatan. Ya, alhamdulillah, pertama-tama mungkin kami berterima kasih kepada rekan-rekan OPD lah, terutama ini kan, semua OPD atas kerjasama yang luar biasa ini. Karena kita sudah sampai 10 kali berturut-turut ini tanpa pernah turun lah gitu. Karena ada beberapa kabupaten yang memang sempat turun, tapi alhamdulillah kita di Lombok Utara. Dan yang lebih membanggakan lagi,
termasuk kalau bicara ada catatan-catatan, termasuk kita paling sedikit catatannya Pak WTP ini. Dan kemarin juga ya kita bersyukur karena Pak Bupati langsung mewakili semua bupati NTB ini memberikan sambutan atas penyerahan LHP ini. Ya tentu karena terpilihnya Bupati Lombok Utara untuk memberikan sambutan, karena mungkin lebihnya kita ya catatan-catatan yang tidak terlalu banyak lah gitu. Dan insya Allah tahun ini mungkin kalau kita bicara material mungkin sedikit sekali material, tidak ada materialnya, hanya masalah administratif yang memang harus diselesaikan oleh beberapa OPD lah. Ya dalam artian seperti kemarin kita hanya ada kekeliruan masalah pajak, penyetoran pajak, bukan berarti kita tidak bayar pajak, kita sudah bayar pajaknya, hanya mungkin waktu penyetorannya lah yang kurang tepat. Nanti ini butuh sosialisasi mungkin dari pajak yang lebih intens supaya jangan ada keluhan-keluhan administratif yang seperti itu. Nah, tapi yang jelas kalau bicara material sudah sangat kecil, mungkin terkecil di antara sepanjang sejarah kita KLU ini untuk temuan material yang sangat kecil lah di Lombok Utara ini. Tapi kalau angkanya mungkin belum bisa saya sebut langsung berapa angkanya, tapi yang jelas sangat kecil lah sekarang dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dan sehingga tentu ini kerjasama yang paling penting ini, karena paling pokok adalah komitmen pimpinan lah yang sangat luar biasa ini, memberikan kita ya dukungan, semangat untuk bisa melaksanakan anggaran ini sehingga laporan keuangan pemerintah daerah ini bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya catatan-catatan masalah administratif saja. Ya contohnya ada beberapa kegiatan yang memang kalau kita katakan kurang pembayaran honor misalnya, pembayaran honor yang ada kadang-kadang keliru, bukan apa yang mungkin kalau kita katakan dia salah, bukan tidak dibayar honor orang itu, tapi dia tetap terbayar, hanya saja ya mungkin terlambat bayarnya atau majuan dibayar lah gitu sesuai dengan jadwal, tapi sudah terbayar. Dan hal-hal yang besar kami anggap ya seperti kekurangan volume, misalnya di sini ada juga yang kekurangan volume tapi kecil jumlahnya lah itu. Dan itu ada beberapa kekurangan volume yang kerusakan pekerjaan pada saat pemeriksaan dilakukan BPK itu bisa diselesaikan langsung pada saat itu juga modelnya. Ada beberapa yang langsung diselesaikan saat itu sama BPK-nya lah, langsung sama dengan rekanannya. Hasil ya kita dari mestinya kan 100%. Kita yang bisa kita selesaikan di laporan keuangan kita 97,5%, hanya 0,3% saja yang ya keliruan yang dianggap catatan itulah. Catatannya hanya 3% itu ya kecil lah, 3% dari kan sudah 90% itu kita anggap sudah sangat bagus sekali lah. Kalau 90% aja udah luar biasa lah gitu. Ya kalau 97 itu sudah sangat dari beberapa persen ya sisanya itu. Lalu kemudian kemudian inspektorat sendiri upayanya bagaimana kira-kira? Ya tentu kami tetap dengan sosialisasi saja lah, berikan keyakinan sama teman-teman OPD, dan yang paling penting rekonsiliasi untuk laporan keuangan ini. Semua OPD itu harus setiap 3 bulan itu harus rekonsiliasi dengan BKAD bahwa laporan keuangan pekerjaan itu ya kami sudah dikerjakan dengan OPD sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan lah itu oleh OPD. Dan ini ya, alhamdulillah sudah dilakukan oleh OPD. Ini satu bukti bahwa kalau memang tidak ada rekonsiliasi tidak mungkin kita bisa menghasilkan laporan keuangan yang bagus begini kan, sampai nilai kita 97% ini. Apa yang dipertahankan sekarang di kedepannya itu supaya ya bisa mencapai 100% ini? Yang pertama ya memang namanya mempertahankan itu, tapi ya alhamdulillah 3 tahun berturut-turut ini selalu meningkat terus lah kita. Dari angka berapa tahun dulu Pak? Ya kan dari awalnya kita dari 90, kita tidak pernah
memang sempat kurang di 2020 mungkin karena kondisi Covid segala macamnya, ya kita 2020 itu tidak sampai 90 80 sekian, 88 sekian kalau tidak salah. Tapi setelah itu di 2021, 2023 ini kan sudah meningkat sampai 90-an aja Pak, bahkan sekarang sampai 97% Pak. Hasil yang bisa kita selesaikan lah dari pelaksanaan APBD kita ini. Sehingga menurut kami, dan inilah yang harus dipertahankan, ya perlu harus ditingkatkan gitu. Dari sisa 3% lah, 0,3% itu saya melihat kemarin dari rilisnya itu ada beberapa anggaran pokir yang mungkin itu ya yang disebut ya. Termasuk pokir juga ada beberapa lah, tapi enggak. Ya kita tidak terlalu banyak lah, dan itu harus diselesaikan dalam waktu 60 hari nanti kita harus tindak lanjutnya. Seperti apa maksudnya tidak tepat sasaran? Ya mungkin saya belum bisa menyampaikan pas semuanya, itu kan belum kita buka LHP ini kan, tapi intinya ya yang saya lihat yang tidak terlalu banyak material lah yang masuk, ada materialnya termasuk lah itu mungkin sedikit seperti di pokir itu kami belum tahu persis, mungkin jangan-jangan ya mungkin kalau kita bilang salah sasaran enggak lah, mungkin karena di situ bisa saja kalau pokir kan penyerahan barang ke masyarakat mungkin seharusnya diserahkan 10, mungkin baru diterima 9 oleh masyarakat kan, tinggal bisa jadi seperti itulah, tapi itu yang belum kami tahu pasti juga seperti itu, karena secara umum semua kabupaten kota di pokir itu ada agak masalahnya seperti itulah. Kalau inspektorat dengan BPK sendiri bagaimana kolaborasinya untuk ya sudah sangat luar biasa Pak, karena kalau kurang baik ya kerjasama kami dengan BPK tentu tidak bisa akan kita nyelesaikan, menerima LHP pun penyerahan LHP pun kan belum bisa, karena sekarang Lombok Timur provinsi pun belum Pak. Provinsi Lombok Timur, Sumbawa belum Pak, masih kita sudah termasuk yang sudah tercepat ya, termasuk cepat lah. Memang yang paling cepat kemarin Sumbawa Barat sama Dompu paling cepat. Oke, siap duluan. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara Sahabudin menyampaikan, penyerahan WTP merupakan bentuk kerja pemerintah dan mematuhi kriteria yang harus dipenuhi. Selain itu, dari pengelolaan akuntabilitas keuangan dianggap baik, termasuk variabel dan indikator dari auditor atau BPK tersebut. Artinya menurut Sahabudi, pemberian WTP ini adalah kepercayaan untuk bagaimana cara pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi. APBD itu ya tidak memenuhi kriteria-kriteria yang seharusnya kita patuhi dan apa kira-kira konsekuensi ketika mendapatkan WTP itu? Konsekuensinya ya tentu antara lain ini kan di luar yang pemerintah pusat kan ya kurang bagus kan, dan itu berpengaruh terhadap dana transfer yang akan diberikan ke Pemda, karena itu menjadi kurang gitu kan. Terutama mungkin dari misalnya insentif fiskal kayak gitu. Walaupun memang kalau ketika suatu daerah masih statusnya daerah tertinggal itu tidak menjadi acuan ya kan, tapi ya tetap ya itu akan diperhatikan juga walaupun secara tertulis itu. Pemda kan ya selalu berharap bisa opininya bisa wajar tanpa pengabdian kan, karena bagaimanapun juga opini itu memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan kita bagus. Ketika sudah opininya di bawah itu misalnya apakah itu WDP ataupun lagi tidak, artinya tidak memberikan pernyataan apa-apa dengan auditor, ya artinya ada permasalahan kan pengelolaan keuangan, terutama tentunya ya laporan keuangan pemerintah daerah yang kita susun itu tidak memenuhi standar.
Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.